Tidak terasa sudah sampai di episode terakhir season 2. Pada episode 13 berfokus kepada Ben, Michaela, dan Zeke mencari dan menyelamatkan Carl. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film diawali dengan Michaela yang memberitahukan kepada Ben dan Grace soal Carl yang diculik. Michaela menjelaskan kalau dia telah menangkap para pengedar dan mereka menginginkan barangnya kembali. Michaela berjanji akan memperbaiki semua ini. Ben yakin panggilan soal pesawat meledak adalah tentang anaknya. Grace mulai kesal dan minta Michaela secepatnya balikin anaknya. Sementara Zeke semakin kedinginan. Olive sedih karena tinggal sehari lagi Zeke pergi. Kemudian Zeke mendapat panggilan melihat dirinya berada di suatu tempat dan mati membeku. Scene selanjutnya, Vance mengajak Sanvi melihat kebiasaan Mayor dalam 2 minggu terakhir pergi ke kantor dengan kapal feri. Vance berkata hanya masalah waktu sampai mereka mencari tahu apa yang dipelajari. Sanvi maksa untuk bergerak cepat tapi Vance tidak mau mati. Di sisi lain, Michaela mengambil barang bukti sabu. Petugas itu minta tanda tangannya. Dia penasaran untuk apa barang itu. Menurutnya, sistem mengatakan Jaredlah detektif utama, sedangkan Michaela sedang cuti. Kemudian Jared datang untuk tanda tangan. Michaela menjelaskan kepada Jared dia akan menukar barang ini untuk mendapatkan Carl yang diculik. Sementara itu, Sanvi memberanikan diri bertemu langsung dengan Mayor. Dia ingin Mayor memberitahu cara menghilangkan mutasi genetik. Sebagai imbalan, dia akan memberi profil medis lengkap seorang pria dengan mutasi identik yang tidak ada di pesawat. Mayor tahu maksud Sanvi adalah Zeke Landon. Mayor menjelaskan kalau dia memantau keluarga Ben Stone dan mengucapkan selamat atas pernikahan Michaela. Sanvi punya bukti dan mengancamnya untuk memberitahu ke media. Mayor minta Sanvi hati-hati, karena ini adalah jenis ancaman yang membuat orang terbunuh. Di sisi lain, Michaela mendapat telepon dari pengedar. Orang itu ingin memastikan barangnya sudah siap. Kemudian Jess mengancamnya jika barangnya tidak diserahkan, maka dia akan membunuh Carl. Kemudian Ben dan keluarganya merencanakan sebuah strategi untuk memulangkan anaknya. Jared yakin mereka tidak menyakiti Carl karena yang mereka inginkan hanya sabu. Kemudian Mikami datang membawa peralatan komunikasi. Michaela menjelaskan para pengedar ingin melakukan penukaran di bawah jembatan layang. Dia akan membawa barangnya ke alun-alun dekat pintu masuk utama. Lalu Ben menunggu di jalan layang menunggu mereka muncul. Sementara Jared dan Mikami memantau dari kejauhan. Setelah itu Jess dan temannya muncul membawa Carl. Lalu Michaela meninggalkan tasnya di bawah bangku. Kemudian ada orang yang memanggil Michaela karena tasnya tertinggal. Michaela beritahu kalau dia polisi tapi orang itu tidak percaya dan memanggil polisi yang bertugas. Michaela menjelaskan kepada petugas kalau dia sedang menyamar. Merasa dipermainkan, Jess dan temannya pergi membawa Carl. Singkat cerita, Kapten marah karena barang bukti sabu menjadi bagian pertukaran sandera yang gagal. Anak buahnya mencoba menjelaskan tapi Kapten bilang mereka punya prosedur dan harus diikuti. Michaela tidak peduli lalu melepaskan lencana dan pistolnya karena hanya ingin membawa Carl kembali. Kapten tidak terima pengunduran dirinya. Mulai dari sekarang dia minta semua ikuti caranya. Di sisi lain, Jess dan temannya saling menyalahkan karena gagal mendapatkan barangnya. Salah satu orang menyelimuti Carl yang kedinginan. Dia minta Carl tenang karena dia tidak akan menyakitinya. Carl beritahu bahwa saudaranya pasti khawatir kepadanya. Dia berharap bisa kirim pesan untuk mengatakan semuanya baik-baik saja. Sementara itu Ben marah karena gagal mendapatkan anaknya kembali. Dia menyalahkan Michaela karena tidak mengikuti panggilannya. Michaela minta maaf dan menjelaskan panggilannya membuatnya bingung antara membiarkan Zeke mati atau para pengedar pergi.
Jika tidak punya kendali atas apa yang dilakukan, lalu apa gunanya kembali ke tempat pertama? Ben menunjukkan inti dari semua ini. Dia yakin mereka orang terpilih. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah melakukan apa yang panggilan inginkan. Di sisi lain, Vance dan Sanvi pergi ke tempat rahasia. Vance menjelaskan dia masuk ke lab Sanvi dan mengumpulkan hasil penelitiannya. Sanvi berkata Mayor tahu Vance masih hidup. Vance marah karena Sanvi bertindak gegabah. Kemudian Sanvi menjalankan analisis untuk melihat jika dia dapat menemukan solusi yang stabil. Ternyata butuh waktu lama dan terlambat untuk menyelamatkan Zeke. Sementara itu Zeke kembali mendapat panggilan. Kali ini dia melihat Cal di suatu tempat di hutan belantara di mana dia akan mati. Kemudian Olive mendapat pesan tidak dikenal. Dia menyadari pesan itu dari Cal dan mengetahui di mana posisinya. Setelah itu Olive menjelaskan arti dog seperti nama Dogot restoran di Catskill. Zeke menyadari foto rumah saat dipanggilannya. Dia yakin Cal ada di sana. Kemudian mereka memberitahu polisi. Ben dan Michaela sarankan Zeke tetap tinggal, tapi Zeke mendapat panggilan dan harus membantunya. Jika hari ini tanggal kematiannya, maka dia tidak mau mati saat melihat Cal dalam kesulitan. Sebelum pergi, Zeke berkata kepada Jared jika dia pergi, dia akan senang melihat Jared berada di sini untuk Michaela. Scene selanjutnya, para pengedar mendengar radio tentang penculikan yang melibatkan mereka. Lalu Jess marah karena ada yang memberi selimut kepada Cal. Di sisi lain, Ben, Michaela, dan Zeke tiba di restoran tapi mereka tidak melihat Cal. Setelah itu mereka tiba di jalan yang ditutup. Zeke berkata terus berjalan lebih jauh. Michaela minta Zeke tetap di mobil dan menunggunya saat dia kembali. Dia yakin Zeke tidak akan mati. Zeke berkata tidak apa-apa karena dia sudah mendapatkan semua yang dia inginkan dalam hidup. Dia berpesan jika menemukan Cal, katakan padanya bahwa dia sayang padanya. Sementara kapten datang ke rumah Ben lalu menanyakan di mana yang lainnya. Olive berkata mereka semua menuju ke lokasi di mana Cal berada. Kapten berencana menelepon polisi di sana untuk jaga-jaga. Grace keberatan karena bisa saja membuat Cal dalam bahaya. Dia tegaskan Cal adalah anaknya. Dia bersumpah jika Cal tidak selamat maka kapten tidak akan bangun pagi ini. Dia yakin Michaela bisa menyelamatkannya. Kapten berkata kau beruntung sebab dirinya juga seorang ibu. Di sisi lain, Sanvi bertemu Mayor dan memegang tangannya yang sudah dikasih racun. Mayor minta Sanvi untuk membuka mata karena pekerjaannya adalah melindungi negara. Dia tegaskan tidak akan membantu. Tiba-tiba Mayor batuk dan sulit bernapas. Sanvi menjelaskan ini adalah anafilaksis tahap awal. Mayor punya waktu 90 detik untuk memberitahukan bagaimana cara menyelamatkan Zeke. Sekarang Zeke bukan satu-satunya punya tanggal kematian. Ketika berebutan, penawarnya terlempar dan hancur. Mayor mengatakan tidak ada obat untuk Zeke. Apa gunanya mutasi yang kuat jika tidak bisa meniru dan mempersenjatainya? Sanvi menyadari Mayor akan menginfeksi orang-orang. Kemudian Sanvi pergi meninggalkan Mayor yang tewas di tempat. Sementara itu Zeke melihat foto pernikahannya lalu mendapat panggilan. Dia memutuskan untuk keluar dari mobil. Kemudian Ben dan Michaela menemukan sebuah rumah. Jess menyadari seseorang datang. Ketika mereka berdebat, salah satu orang melepaskan ikatan Cal dan menyuruhnya pergi. Setelah itu Jess melihat Cal berlari lalu mereka menyusulnya. Sementara Ben dan Michaela masuk tapi sudah kosong. Mereka menyadari Jess kabur dan menyusulnya. Cal lari menuju ke danau beku diikuti oleh Jess dan temannya. Ketika melihat Zeke, Cal berhasil ditangkap oleh Jess. Michaela tiba lalu menodongkan pistol ke arah Jess. Tiba-tiba petir menghantam mereka yang menyebabkan es retak sehingga mereka semua tercebur ke dalam. Zeke berlari dan menyelam untuk menyelamatkan Cal.
Ben terus berusaha menggapai tangan Carl hingga akhirnya Carl berhasil naik ke atas. Sayangnya seseorang menarik kaki Zeke. Mereka berdua terus berjuang lalu Zeke menendang orang itu, kemudian dia berhasil ditarik ke atas. Zeke telah membeku hingga menghembuskan napas terakhirnya. Ben berkata inilah waktunya. Zeke memilih menghabiskannya untuk menyelamatkan Carl. Michaela menyesal karena seharusnya Carl tidak di sini dan Zeke bisa mati dengan damai di tangannya. Tiba-tiba muncul cahaya terang lalu Zeke hidup kembali. Secara bersamaan polisi tiba di lokasi. Singkat cerita mereka semua pulang ke rumah dengan selamat. Setelah itu Ben meminta maaf kepada adiknya. Dia tahu adiknya tidak pernah melakukan sesuatu untuk menyakiti Carl. Michaela berkata dia membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ben yakin ketika Zeke mengikuti panggilannya untuk menyelamatkan Carl, maka dia berhasil mengalahkan tanggal kematiannya. Saat melihat cahaya terang rasanya seperti melihat keajaiban. Mereka pikir Adrian salah soal teori bahwa mereka adalah agen kiamat. Di sisi lain, Vance menemukan Sanvi yang duduk sambil menangis. Sanvi mengatakan kalau dia telah membunuh Mayor. Vance terkejut mendengarnya. Keesokan harinya, tim penyelamat melaporkan kepada Jared kalau mereka tidak berhasil menemukan 3 orang pengedar di danau. Jared tidak percaya karena ketiga orang itu belum keluar dari danau. Sementara keluarga Ben Stone tidur bersama. Kemudian Ben kembali mendapat panggilan pesawat meledak dan jatuh ke laut. Di akhir cerita ada kapal nelayan yang berasal dari negara Kuba mencoba menarik jaring mereka. Ternyata mereka menarik ekor pesawat Montego Airways penerbangan 828. Nelayan itu berkata tidak mungkin karena pesawatnya kembali secara utuh. Season 2 pun selesai. Terima kasih sudah menemani dari season 1 hingga season 2. Kita berharap manifest season 3 dilanjutkan karena masih penasaran apakah mereka semua beneran selamat atau sudah mati. Apakah mereka beneran orang yang sama? Jika punya teori lain silakan komen di bawah. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di season berikutnya.